Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan yang menjaga hidup kita, memelihara dan menuntun hidup kita. Kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini dengan masuk dalam saat teduh. Jemaat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk melalui ibadah ini. Ibadah Prapaskah kedua ini kita mulai dengan penyalaan lilin Paskah yang kedua yang hari ini akan diwakili oleh Majelis Taulibin. Saya persilakan. Ibadah Prapaskah kedua ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita, memuji, memuliakan Tuhan yang kepadanya kita beribadah dengan menyanyikan pujian mulia, sembah Raja mulia. Bagi
pujian, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sekalipun kami barangkali terpisah oleh tempat dan waktu, tetapi kami tahu Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu semua, kami saat ini dipersatukan di dalam Kristus Yesus untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk iman yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh menyediakan waktu hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang akan menuntun dari awal sampai akhir. Melalui ibadah ini, hati kami dibawa dekat kepada Tuhan. Hati kami dibawa untuk bersama-sama merasakan persekutuan di dalam Tuhan. Dan kami semua boleh belajar kebenaran-Mu supaya kami hidup dituntun oleh Tuhan sendiri. Pimpinlah kami sekalian dari awal sampai akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dia yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Sesungguhnya kita tidak ada yang layak untuk datang kepadanya, sebab kita semua adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Kita bersyukur karena kita tahu dalam Kristus Yesus sesungguhnya Tuhan sudah menebus kita. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita dengan rendah hati mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas kesalahan kita, merendahkan diri kepadanya supaya kita layak beribadah kepadanya. Mari kita menaikkan doa pengampunan dosa. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Yang memanggilku datanglah,
Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengaku kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Kami tahu kami orang-orang yang diampuni, karena itu kami sungguh bersyukur. Tetapi hari ini kami datang kepadamu, mengakui juga betapa dalam perjalanan kami mengikut Engkau Tuhan, kami membuat banyak kesalahan. Di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan-perkataan kami, di dalam perbuatan-perbuatan kami juga. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau kami menyedihkan hati-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu sesungguhnya kasih-Mu cukup untuk kami. Sesungguhnya Tuhan akan mengampuni kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan menguduskan, Tuhan melayakkan kami, supaya kami dengan segala sukacita boleh beribadah, menyembah dan memuliakan padamu hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami tahu di dalam Engkau kami beroleh pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan biarlah dengan begitu kami juga belajar mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, sesungguhnya lah Dia mengampuni dosa-dosa kita, bahkan sebelum kita mohon ampun kepadanya. Kita bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sekarang dengarkanlah petunjuk bagi kita sekalian dari Dia yang sudah begitu mengasihi kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita membaca bersama-sama Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mari kita sekarang hidup memuliakan Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, memuliakan Dia senantiasa. Haleluya. Mari kita sekarang bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Kita akan bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari segala tempat mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Sekarang waktunya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada Minggu Prapaskah yang kedua ini akan disampaikan oleh Ibu Sija Ruslanto. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Tuhan Aku Perlu Setiap Waktu. Tuhan aku perlu setiap
pun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Jemaat terkasih, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat mengasihi kita dan kita bersyukur untuk itu. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan di jalan yang benar. Saudara, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 26. Matius 26 ayat 36 sampai 44. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Jemaat, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar lebih lanjut bagian firman ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami hari ini untuk sama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih Engkau memberikan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami belajar isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, jalan Tuhan bagi kami. Supaya kami berbalik dari jalan kami yang tidak patut di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, menurut saudara, berdoa itu sesuatu yang mudah atau susah? Ada seorang menulis artikel dengan menyertakan kisah tentang seorang anak kecil. Anak itu berkata, "Pak, saya ingin memelihara seekor anak kucing." Lalu papanya berkata, "Kamu akan memiliki anak kucing kalau Tuhan Yesus memberikannya kepadamu." Mendengar itu, anak itu lalu berlari ke halaman, dia bersujud dan dia berdoa. Dia berkata,
Tuhan Yesus, berikanlah kepadaku seekor anak kucing. Saya akan menyayanginya dan merawatnya sendiri. Amin. Setelah berdoa seperti itu, seekor anak kucing jatuh dari langit dengan kaki yang terjulur ke depan. Ternyata seorang pendeta Rumania di dekat rumah mereka, dia melihat seekor anak kucing terjebak di pohon, di dahan-dahan pohon, dan dia berusaha untuk menolongnya. Lalu pendeta itu mencoba menaikkan tali dan mengikat dahan itu, kemudian ujung yang lain dia ikatkan di bemper mobilnya, dan mobilnya itu mundur pelan-pelan, sehingga dahan itu pun turun ke bawah. Dengan begitu, pendeta itu akan mudah menjangkau anak kucing itu tanpa harus dia memanjat pohon itu. Tetapi tiba-tiba tali itu putus. Kemudian dahan yang tadinya sudah di bawah naik kembali ke atas dan otomatis saja anak kucing itu terlempar entah kemana. Ternyata itulah anak kucing yang turun dari langit dan mendapati anak itu. Saudara, dari kisah-kisah seperti itu dan juga kisah lain tentang doa anak-anak, kita bisa mendapati bahwa doa itu ternyata tidak susah. Anak-anak kecil pun dengan mudah dapat mengucapkan doa mereka. Menurut saudara sendiri bagaimana? Apakah doa itu mudah? Seorang penulis artikel, dia berkata demikian, "Saya tidak mengerti akan satu masalah yang selalu ada di dalam gereja, yaitu kenapa orang Kristen susah sekali berdoa." Penulis itu bercerita bahwa di dalam pelayanannya, dia menerima surat-surat yang dikirim ke lembaga pelayanannya. Surat-surat itu berisi nada-nada keputusasaan yang bercerita tentang keluarga yang kacau, tentang pasangan yang bercerai, tentang hidup bermusuhan, memendam kebencian, depresi berkepanjangan, atau terikat dosa tertentu. Misalnya kecanduan narkoba, pornografi, judi, kemesuman, dan lain-lain. Mereka berusaha mencari pertolongan dari berbagai arah, melalui konselor, kaset atau video, buku-buku. Mereka menelepon acara-acara tertentu. Mereka melakukan berbagai macam terapi. Intinya, mereka berusaha dengan berbagai cara. Tetapi, kata penulis itu, sangat sedikit sekali yang menyinggung tentang doa. Maka dia menyimpulkan, mengapa orang Kristen sulit sekali berdoa? Saudara, apakah saudara termasuk orang Kristen yang sulit berdoa? Atau saudara melihat seseorang Kristen lain yang sulit berdoa? Kenapa orang Kristen sulit berdoa? Kita mungkin berpikir, itu jemaat biasa, makanya sulit berdoa. Kalau pemimpin rohani, pemimpin jemaat, pasti tentu tidak demikian. Ketika saya berada di sekolah teologi, saya mendapati teman-teman di sekolah teologi itu berkata demikian. Saya sedang kering rohani. Saya susah sekali berdoa. Itu artinya mereka sedang enggan untuk berdoa. Mereka tidak semangat untuk berdoa. Mereka merasa malas berdoa atau tidak greget ketika berdoa. Jadi orang-orang yang sudah menyerahkan diri mereka menjadi hamba Tuhan penuh waktu yang harusnya mengajarkan jemaat, orang-orang awam untuk berdoa, mereka bisa susah untuk berdoa. Sebuah studi di Amerika pada tahun 2013 menyatakan bahwa 1/4 dari jumlah gembala gereja sedikit sekali berdoa. Apakah kita merasa heran? Sebenarnya kita tidak perlu terlalu heran. Bukankah bagian firman yang kita baca tadi memperlihatkan bagaimana susahnya murid-murid Yesus berdoa? Padahal 3 murid tersebut adalah murid paling dekat dengan Tuhan Yesus. Pada kesempatan-kesempatan yang sangat istimewa, hanya mereka 3 orang itu saja yang berada bersama Tuhan Yesus. Di bagian yang kita baca tadi pun demikian. Yesus berkata kepada murid lainnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Dan Yesus pergi ke sana dengan membawa 3 muridnya itu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kepada 3 murid ini, Yesus mencurahkan isi hatinya. Itu terjadi sesaat sebelum ia ditangkap dan disiksa. Katanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati, itu adalah perasaan yang sangat-sangat berat. Setelah memberitahu isi hatinya, Yesus minta mereka berdoa bersama dia. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Begitu kata Yesus. Lalu Yesus maju sedikit, dia bersujud dan berdoa. Setelah mengucapkan kalimat doanya, Yesus mendekati 3 murid itu dan melihat mereka sedang tertidur, bukan sedang berdoa seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 1 jam, kata Yesus. Yesus tidak meminta mereka untuk berdoa semalam suntuk, 1 jam saja. Tetapi mereka tidak sanggup. Padahal mereka itu adalah murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan mereka sudah tahu bahwa pergumulan Yesus saat itu sangat-sangat berat, yang rasanya seperti mau mati. Bukankah itu sungguh keterlaluan? Dan bukankah mereka sudah belajar berdoa 3,5 tahun dari Tuhan Yesus, melihat teladan doa Yesus dan mendengar isi dari doa-doa Yesus sepanjang 3,5 tahun itu? Saudara, mungkin kita heran, mengapa 3 murid Yesus itu bisa begitu? Tetapi pada kenyataannya, bukankah kita juga seperti itu? Entah kadang-kadang, entah sering, entah selalu, kita juga merasa seperti susah untuk berdoa. Kita mungkin sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Itu artinya sudah lebih lama kita mengenal Tuhan Yesus dibanding 3 murid itu. Dan kita mungkin sudah banyak belajar tentang Tuhan Yesus, belajar banyak tentang doa. Tetapi tetap saja kita merasa sulit untuk berdoa. Sehingga kita tidak berdoa atau malas berdoa, tidak semangat berdoa, atau tidak merasakan greget ketika berdoa. Saudara, kira-kira apa yang membuat kita susah untuk berdoa? Setidaknya ada 2 penyebab ini. Pertama, kita tidak tahu apa arti berdoa. Dan yang kedua, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Apa arti berdoa? Sebagian orang mengira bahwa doa artinya meminta atau memohon. Jadi, setiap kali berdoa yang disampaikan adalah apa yang diperlukan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Kalau kita mengira bahwa doa sama dengan permintaan, maka hasilnya adalah pertama, kita tidak berdoa ketika kita tidak merasa memerlukan sesuatu. Kita bisa usahakan sendiri dengan kekuatan kita, dengan keuangan kita, dengan kemampuan kita. Semuanya lancar kok. Jadi, ya tidak butuh berdoa. Semua lancar tanpa doa. Atau yang kedua adalah kita tidak berdoa lagi karena permintaan kita tidak dikabulkan. Dengan doa semuanya tetap sama kok. Minta atau tidak minta hasilnya sama, sama-sama tidak lancar. Jadi untuk apa berdoa? Itulah yang sangat mungkin terjadi kalau kita menganggap bahwa doa sama dengan permintaan. Definisi doa dalam kekristenan adalah bersekutu dengan Allah. Itu artinya kita berbicara, bercakap-cakap, berbincang-bincang. Kita sedang memperdalam relasi dengan Allah. Itu dapat digambarkan dengan bergaul dengan Allah. Kalau kita tahu bagaimana bergaul dengan sesama kita, seharusnya kita tahu apa artinya bergaul dengan Allah. Orang yang terkenal bergaul dengan Allah di dalam Alkitab adalah Henokh. Kejadian 5 mencatat. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah dan ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Bergaul di sini dalam bahasa aslinya memakai kata berjalan. Bukankah ini sangat luar biasa? Bayangkan, ciptaan berjalan bersama Sang Pencipta yang maha besar itu. Ciptaan bergaul akrab dengan Sang Pencipta. Jika kita memahami arti doa seperti ini, kita akan menikmati doa kita. Kita akan bersemangat di dalam doa kita. Kita akan menaikkan doa sepanjang hari kita, bukan hanya 3 kali sehari atau 5 kali sehari. Jika kita berjalan bersama dengan seseorang, tentu kita bercakap-cakap dengan dia sepanjang perjalanan kita. Kapan saja, tentang apa saja. Bukankah itu hebat jika itu terjadi antara kita dengan Allah Pencipta kita? Saudara, itulah arti berdoa. Jika selama ini kita tidak berdoa dengan pengertian seperti itu, dengarkanlah panggilan ini. Berbaliklah untuk berdoa. Berdoa dalam pengertian yang benar. Jadikanlah doa saudara sebagai urusan yang tidak berhenti sepanjang hari, seumur hidup saudara. Jika kita berjalan bersama Allah, kita akan terus berbicara kepadanya. Apa yang membuat orang susah untuk berdoa? Pertama tadi, karena tidak tahu arti berdoa. Kemudian, karena tidak tahu bagaimana berdoa. Bagaimana berdoa? Doa yang benar terkait isi yang benar. Yakobus 4 menegur orang-orang percaya dalam hal berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita bisa salah berdoa. Selain memenuhi doa kita dengan permintaan belaka, kita juga meminta hanya untuk diri kita saja. Dan itu pun dengan tujuan-tujuan yang salah. Saudara, untuk menaikkan doa yang tidak egois dan tidak salah, kita perlu belajar berdoa dari Alkitab. Alkitab mengajarkan kita tentang doa banyak orang. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita bisa memperhatikan bagaimana orang-orang beriman menaikkan doa mereka. Selain itu, kita juga belajar perintah Allah, kehendak Allah di dalam Alkitab. Sehingga ketika kita baca Alkitab, kita bisa berdoa agar kehendak Allah itu, perintah Allah itu digenapi, dilaksanakan. Dari Alkitab, kita bisa belajar bahwa doa-doa dapat berisi banyak hal, yaitu penyembahan dan pujian kepada Allah, pengakuan dosa, pengucapan syukur, permohonan syafaat, dan juga percakapan pribadi. Percakapan pribadi kita mungkin berupa suatu laporan kepada Allah, mungkin juga curhat kepada Allah, atau permintaan kita kepada Allah. Saudara, Alkitab adalah sumber doa-doa kita. Semakin baik kita membaca dan belajar Alkitab, semakin baik pula kita dapat mengisi doa-doa kita. Saudara, jika selama ini kita tidak berdoa sesuai dengan firman Tuhan, dengarkanlah panggilan ini. Berbaliklah untuk berdoa. Berdoa dengan isi yang benar. Jadikanlah firman Tuhan sebagai urusan terpenting kita setiap hari, agar kita dapat berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana berdoa? Doa yang benar terkait dengan sikap doa yang benar. Ada sebagian orang yang berkata, kalau berdoa harus dalam sikap berlutut. Mereka menekankan sikap tubuh lalu melupakan sikap hati. Namun ada pula sebagian orang yang berkata, kalau berdoa yang penting itu sikap hati. Sikap tubuh tidak penting. Sikap doa yang paling tepat untuk kita teladani adalah sikap doa Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dengan sikap tubuh yang hormat. Ia bersujud.
Itu bukan berarti bahwa kita harus selalu dalam postur bersujud ketika berdoa. Tetapi doa dapat kita lakukan dengan duduk, berdiri, berbaring, asal jangan dengan gaya yang tidak sopan, main-main, atau sembarangan. Kita harus ingat, walaupun Allah bersedia menjadi sahabat kita, Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita harus hormat kepada Allah seperti Yesus hormat kepada Bapa. Selain dengan sikap tubuh yang hormat, Tuhan Yesus berdoa dengan sikap hati yang tunduk. Ia tunduk pada kehendak Bapa dan Ia meletakkan kehendaknya sendiri di bawah kehendak Bapa. Kita mungkin sering mengucapkan doa Bapa kami yang berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Tetapi apa artinya itu? Benarkah kita menerima kehendak Allah jika itu sangat bertentangan dengan kehendak kita? Ada orang yang berdoa untuk kesembuhan anaknya, dan ketika anaknya itu meninggal dunia, ia meninggalkan Allah. Ada orang yang berdoa untuk bisnisnya, dan ketika bangkrut, ia tidak lagi percaya kepada Allah. Ada orang yang berdoa untuk minta jodoh, dan ketika jodoh itu tidak datang-datang juga, maka ia pergi meramal nasib karena ia ingin meraih kehendaknya, bukan kehendak Allah. Yesus menunjukkan kepada kita apa artinya berdoa, "Jadilah kehendak-Mu." Yaitu ia tunduk kepada kehendak Bapa. Sekalipun itu artinya ia harus menyerahkan nyawa dalam dosa manusia yang begitu mengerikan. Sikap tunduk Yesus kepada Bapa harusnya menjadi teladan kita dalam berdoa. Semakin baik kita mengenal Tuhan Yesus dan meneladani Dia, semakin baik pula sikap doa kita. Saudara, jika selama ini kita tidak memiliki sikap doa seperti Yesus, dengarkanlah panggilan ini. Berbaliklah untuk berdoa. Berdoa dengan sikap yang benar. Saudara, Tuhan sangat rindu supaya kita berdoa dengan benar. Dan Dia tidak membiarkan kita bergumul dengan doa kita sendirian. Dia sudah merancang memberi bantuan yang sangat besar agar kita dapat berdoa dengan benar. Roma 8 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Dalam situasi tertentu, kita bisa menjadi sangat lemah, sehingga kita tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi, dan kita juga tidak mampu berdoa untuk apa yang sedang terjadi. Kita mungkin sedang merasa sangat takut, sangat sedih, sangat bingung, sangat kecewa, atau sangat marah. Sehingga kita tidak mampu merangkai kata-kata untuk berdoa, atau kita sudah kehabisan kata-kata. Pada saat seperti itu, kita cukup berdiam diri dan mengarah kepada Allah. Ketika kita hanya mampu berkata, "Ya Bapa," atau "Bapa, tolonglah saya," maka pada saat itu Roh Kudus akan membahasakan keluhan-keluhan hati kita yang tidak terucapkan, dan Allah Bapa sangat mengerti keadaan kita. Bukankah itu pertolongan yang sangat hebat di dalam doa kita? Efesus 6 mengingatkan kita, berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Yudas 1 kembali mengingatkan kita, berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh maksudnya adalah kita hidup dikuasai Roh Kudus, dan kita berdoa dengan meminta tuntunan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menolong kita untuk menaikkan penyembahan, pujian, ucapan syukur, pengakuan dosa, dan juga permohonan-permohonan yang berkenan kepada Allah.
Pikiran kita akan diselaraskan dengan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Karena itu, kita perlu hidup dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, dan minta Roh Kudus menuntun kita dalam berdoa. Saat kita semakin hidup dikuasai Roh Kudus dan semakin banyak meminta Roh Kudus menuntun kita berdoa, maka kita akan menaikkan doa-doa yang semakin berkenan kepada Allah. Saudara, jika selama ini kita tidak terlalu mengindahkan Roh Kudus, dengarkanlah panggilan ini. Berbaliklah untuk berdoa. Berdoa dengan bantuan yang benar, Roh Kudus. Saudara, Tuhan sangat mengerti kelemahan kita, termasuk kelemahan kita untuk berdoa. Itulah sebabnya Dia mengutus Roh-Nya untuk menolong kita berdoa. Tetapi jika kita adalah orang yang malas berdoa, tidak mau belajar berdoa, lupakan saja bantuan yang disediakan Allah bagi kita. Lupakan saja. Sebab bantuan Roh tidak diberikan dengan mengabaikan bagian kita untuk berdoa. Bukankah Yesus berkata kepada murid-muridnya tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini perintah untuk kita juga. Mari kita lakukan. Kita sudah belajar apa itu berdoa dan bagaimana berdoa. Jika selama ini kita berdoa dengan tidak benar, hari ini Tuhan memberi panggilan untuk kita berbalik. Berbaliklah untuk berdoa. Berdoa dengan pengertian yang benar, yaitu bersekutu dengan Allah. Berdoa dengan isi yang benar, yaitu sesuai firman Allah. Berdoa dengan sikap yang benar, yaitu seperti Tuhan Yesus berdoa. Berdoa dengan bantuan yang benar, yaitu melibatkan Roh Kudus dalam hidup dan doa kita, agar doa-doa kita berkenan kepada Allah. Saudara, selamat berbalik untuk berdoa atau selamat bertobat dalam kehidupan doa kita jika kita adalah orang yang menanggapi panggilan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami berdoa dan apa sebenarnya doa itu, sehingga kami bisa berbalik kepada doa yang benar dan berkenan kepadamu. Tolonglah kami hidup di dalam doa yang benar yang berkenan kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Demikianlah kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang indah. Sekarang saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian untuk meresponi firman Tuhan ini, dan kita diberi kesempatan juga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara boleh mentransfer persembahan saudara melalui rekening gereja, atau bisa scan barcode yang ada di layar saudara, atau saudara boleh mengumpulkannya di rumah, dan pada waktu yang akan datang, waktu kita bertemu, saudara boleh mengumpulkannya bersama-sama di rumah Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian respon untuk firman Tuhan ini, saat kau berdoa. Pada hari senja saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Doa
juga, karena ku rindu kasih-Nya. Doalah bagiku juga, sebutlah namaku padanya. Pada hari pagi saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Ku doa bagimu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut namamu padanya. Mari saudara-saudara, kita selalu ingat untuk saling mendoakan sebagai sesama umat Tuhan, orang-orang yang menerima kasih-Nya. Sekarang kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu sesungguhnya semua yang kami punyai itu berasal daripada-Mu. Adalah kehormatan bagi kami jikalau kami boleh mempersembahkan sebagian daripadanya untuk melayani Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan di rumah Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkau tidak memerlukan itu, tetapi Engkau meminta kami mengambil bagian supaya kami boleh berbagian di dalam karya Tuhan, karya keselamatan Tuhan di atas muka bumi, khususnya melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan memberikan persembahan ini. Berkatilah apa yang kami bawa ke rumah-Mu, dan kiranya Tuhan berkati kami supaya kami lebih lagi bisa mengambil bagian dalam pelayanan, di dalam pekerjaan penginjilan di rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami saat ini mau juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami, untuk wakil presiden dan para menteri dan para pejabat yang lain. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menuntun mereka untuk dengan takut akan Tuhan mengelola negara ini dengan adil dan benar. Secara khusus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Kiranya iman kepadamu menuntun mereka untuk menjadi saksi Tuhan, membawa terang Tuhan, membawa kebaikan dan kasih Tuhan bagi seluruh bangsa dan negara ini. Berkatilah mereka dalam pergumulan mereka, barangkali mereka menghadapi kesukaran-kesukaran, tangan-Mu yang menopang dan menyertai saudara-saudara. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, secara khusus untuk penanganan COVID-19, vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan, mohon Kau sendiri akan menuntun semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami semua sedang bersama-sama merayakan Prapaskah untuk menyiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan, kiranya pada masa-masa seperti ini Engkau berkati seluruh umat-Mu semakin mengerti kasih dan pengorbanan Tuhan, dan kami dituntun untuk membawa kasih dan pengorbanan-Mu itu hidup dalam hidup kami, supaya kami pun menyatakan kebaikan dan kasih-Mu pada sesama kami. Berkatilah kami Tuhan, biar sekali ini Paskah sungguh menuntun kami membawa kebaikan pada sesama kami, seperti Engkau juga lebih dahulu memberkati kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Terpujilah nama-Mu dan mohon tuntunan Tuhan.
Saat ini kami mengingat untuk saudara-saudara kami secara khusus di GKI Immanuel, pemuda-pemudi, teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul untuk pasangan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang akan menolong teman-teman sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, di mana mereka boleh menjadi saksimu, mereka mendapatkan rezeki daripadamu, dan juga Tuhan menuntun teman-teman yang bergumul dengan pasangan hidup supaya mereka sungguh mendapatkan pasangan hidup yang daripada Tuhan sehingga mereka boleh membangun keluarga di dalam Tuhan. Saat ini kami juga mau mengingat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh yang sedang sakit. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya Engkaulah yang memberikan pertolongan-Mu, jamahan-Mu, sehingga lebih daripada kekuatan manusia yang bisa dilakukan melalui dokter dan obat-obatan, sungguh berkat-Mu yang dari sorga, itulah yang membawa kesembuhan yang sejati. Pakailah ya Tuhan segala usaha kami yang terbatas, supaya oleh pertolongan ilahi memberi kesembuhan, keselamatan pada semua saudara-saudara. Berikan teman-teman iman yang sedang sakit, supaya dalam iman kepada Tuhan mereka beroleh kesembuhan. Dan kalau sembuh, biarlah bukan hanya kesembuhan fisik yang mereka terima, tetapi iman yang semakin kuat, yang semakin mengasihi Tuhan akan tumbuh di dalam mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa saat ini, jika ada saudara-saudara yang berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk pergumulan-pergumulan pribadi mereka, Tuhan dengarkanlah, karena Engkaulah gembala kami yang baik, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penebus kami. Kami datang kepadamu, kami tahu kami akan beroleh tuntunan pertolongan Tuhan pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menuntun kami untuk melewati sepanjang minggu ini, dan Tuhan akan mempertemukan kami kembali pada ibadah pada minggu yang akan datang. Terpujilah Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, hidup menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara.
Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan beberapa warta. Pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani pada Minggu Prapaskah yang kedua ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara diingatkan setelah ini akan ada ibadah online untuk anak-anak di YouTube GKA Immanuel Malang jam 9:30. Saya undang saudara-saudara untuk bawa anak-anak untuk ikut bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu ini. Kemudian pada sore hari nanti akan ada komunitas tunas remaja jam 4 sore dan kemudian juga ada komunitas pemuda remaja jam 5 sore bagi yang kemarin belum mengikutinya. Dalam rangka Prapaskah, kami rindu agar setiap jemaat mempersiapkan diri dengan membangun kehidupan doa kita. Karena itu kami mengundang saudara-saudara untuk mengikuti persekutuan doa pagi Prapaskah yang akan kita adakan setiap Selasa dan Kamis jam 5 pagi. Kita akan melakukannya melalui Zoom lewat Zoom yang akan nanti linknya dibagikan lewat WA gereja. Kami undang semua jemaat boleh ikut serta. PA Injil Matius akan diadakan hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 jam 6 sore dan dilanjutkan dengan persekutuan doa jam 7 malam. Kedua kegiatan ini diadakan melalui Zoom meeting gereja. Seluruh jemaat diundang untuk bersama-sama berdoa. Persekutuan Komisi Wanita online tanggal 5 Maret 2021 akan bertema Gerejaku Bangunan Allah. Akan dilayani oleh penginjil Licu Mulyatan. Ibu-ibu diundang untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Persekutuan doa pagi hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 7 pagi akan dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang akan dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel Malang. Selanjutnya, komunitas pemuda remaja akan diadakan jam 5 sore pada tanggal 6 Maret melalui Zoom meeting gereja dan bagi yang tidak bisa ikut pada hari Sabtu bisa bergabung pada hari Minggu tanggal 7 Maret juga jam 5 sore. Ibadah minggu depan Prapaskah yang ketiga tanggal 7 Maret 2021 jam 7 pagi akan dilayani dengan tema Berbaliklah dari Pengkhianatan oleh Pendeta Yance Alexander Riung melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Dalam ibadah minggu depan kita juga akan bersama-sama melakukan perintah Tuhan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Ingcie. Bagi jemaat yang memerlukan roti dan anggur dapat mengambilnya di gereja setiap hari kerja dengan terlebih dahulu menghubungi penginjil Licu Mulyatan. Demikianlah warta kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan.